Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi di samping keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan yang terbaik yang diciptakan oleh Allah, maka ada tabiat-tabiat manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran yang barangkali dengan tuntunan agama, tabiat-tabiat yang kurang baik itu bisa diperbaiki dan dieliminir. Di antaranya tabiat-tabiat manusia. Yang pertama adalah manusia cenderung berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tabiat manusia itu adalah senantiasa sering berkeluh kesah. Dalam keadaan apapun, apabila diberi kesusahan dia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan, dia menjadi kikir. Bahkan kadang-kadang kemudian tidak ingat kepada Allah. Itulah karakter manusia, selalu berkeluh kesah. Tidak ada puas-puasnya. Karena itulah maka bimbingan agama inilah yang bisa mengeliminir keluh kesah manusia. Artinya adalah ketika dalam kesusahan, maka agama memberikan arahan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila ditimpa suatu keadaan, kemudian dia bersabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepadanya. Apabila ditimpa mendapatkan kebungahan, maka Islam mengajarkan untuk senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila bersyukur akan aku tambah. Apabila kufur, sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Nah, sifat dasar manusia yang pertama tabiatnya adalah senantiasa berkeluh kesah, ya, dalam keadaan apapun
sering berkeluh kesah. Kemudian yang kedua, cenderung melampaui batas. Tabiat manusia yang kedua adalah cenderung melampaui batas. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 6, kalla innal insana layatgha. Al-Alaq ayat 7, ar-ra'ahu stagna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Ini karakter dan tabiat manusia itu adalah cenderung melampaui batas. Kita bisa lihat dan rasakan di dalam diri kita juga. Semua manusia cenderung mempunyai sifat togo, melampaui batas. Kapan? Apabila melihat dirinya mampu, baik mampu dalam bidang finansial, punya kedudukan, punya jabatan, maka cenderung bersifat togo, melampaui batas. Al-Quran memberikan contoh yang sangat ekstrim, yaitu orang yang melampaui batas adalah Fir'aun, di mana Fir'aun itu diberi kekuasaan oleh Allah, kekuasaan yang besar. Ketika ia mempunyai kekuasaan yang besar, maka dirinya menganggap sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku, wahai penduduk Mesir, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi, aku tidak melihat adanya Tuhan selain aku. Ini adalah contoh yang sangat ekstrim. Seseorang yang diberikan kekuasaan, diberikan pengaruh harta, kedudukan, dan akhirnya kemudian menjadi tonggo, yaitu melampaui batas dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Contoh ini memang ekstrim, dan selalu terjadi dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Orang-orang yang melampaui batas, yang menganggap dirinya cukup, mempunyai segalanya, kemudian bersifat melampaui batas. Nah, karena itulah maka kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Ada di dalam surat Toha ayat 24, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Kemudian juga di dalam surat An-Nazi'at ayat 17 dan 18, idhab ila Fir'aun innahu tagha fakul halaka ila antazakka. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas, togo. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun, memberikan pengertian, memberikan ajaran agama untuk agar supaya membersihkan diri dari kesesatan dan perbuatan mungkar. Tidak hanya diperintahkan kepada Fir'aun, bahkan juga diperintahkan, tidak hanya diperintahkan kepada Nabi Musa, bahkan juga diperintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun, yaitu di dalam surat Toha ayat 43, idhaba ila Fir'aun innahu tagha
Fakulah lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicara kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Tetapi ketika Nabi Musa dan Harun datang kepada Fir'aun untuk memberikan nasihat, ya, untuk mengajak kepada jalan Tuhannya dan takut kepadanya, sebagaimana di dalam surat An-Nazi'at ayat 19-nya, wa ahdiyaka ila rabbika fataksa, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Tetapi alih-alih ia mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ia tetap menolak, bahkan kemudian mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel, yang akhirnya kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jasadnya diselamatkan sebagai contoh bagi generasi-generasi seterusnya. Inilah contoh manusia yang togo, yang melampaui batas karena diberikan kekuasaan, ya, sehingga menganggap dirinya sebagai Tuhan dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, senantiasa setiap zaman, setiap masa ada manusia-manusia yang togo, yang melampaui batas, sehingga dalam kehidupan di dunia senantiasa yang kuat menekan yang lemah. Baik itu dalam bernegara, negara yang kuat akan bertindak sewenang-wenang dengan negara yang lemah. Individu yang kuat kadang-kadang bertindak sewenang-wenang dengan individu yang lemah. Demikian juga kelompok yang kuat kadang-kadang menekan kelompok yang lemah. Itu adalah memang tabiat dan karakter manusia, ya, cenderung tonggo melampaui batas apabila melihat dirinya mampu, baik itu mampu karena mempunyai kedudukan, kewenangan, maupun juga kemampuan dalam bidang finansial maupun dalam bidang ilmu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu adalah karakter dan tabiat yang kedua. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat lemah jiwa, mudah tergoda. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan, ya, dalam keadaan lemah, ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 disebutkan, Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal kharsi dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, sifat lemah manusia ini adalah ketika menghadapi kedudukan di dunia, karena sifat dasarnya manusia itu adalah senang kepada takhta, harta, dan wanita. Maka sifat lemah manusia ini mudah tergoda dengan godaan tadi 3T, takhta, harta, dan wanita. Dan itu adalah memang Allah menciptakan manusia senang kepada tadi perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda, ya.
Kemudian mengapa manusia kok bersifat lemah dan cenderung tergoda kepada sesuatu yang menggiurkan. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, inilah di dalam diri manusia terdapat nafsu, dan nafsu itu innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung kepada kejelekan, kecuali nafsu yang dibimbing oleh bimbingan agama menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang penuh dengan kedamaian. Karena itulah maka Islam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menahan diri dari nafsu, mengendalikan nafsu, karena nafsu ini cenderung kepada kemungkaran, dan manusia lemah, seringkali tergoda di dalam menghadapi nafsunya, kecuali memang betul-betul berpegang teguh pada ajaran agama. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 37, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita. Fa amma man tagha, maka adapun orang-orang yang melampaui batas. Ayat 38, wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ayat 39, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ayat 40 surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat 41, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Maka Allah memberikan pilihan di dalam kehidupan kita manusia. Tabiat dan karakter manusia lemah, apalagi menghadapi ujian dalam bentuk tadi tahta, harta, dan wanita. Dan itu menjadi kesenangan manusia. Karena apa? Karena manusia diberikan nafsu, dan nafsu ini condong kepada kejahatan. Maka Islam memberikan arahan untuk mengendalikan nafsu. Barang siapa yang bisa mengendalikan nafsu, wa amma maqama man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya yang cenderung tadi berbuat kejahatan, bisa mengendalikan diri, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Karena itu kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa, bagian dari rukun Islam, ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan itu adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita untuk bisa menahan diri, menahan diri, ucapan, tindakan, dan perbuatan, menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa. Maka diharapkan dengan latihan berpuasa untuk mengendalikan diri dalam kehidupan kita, kita senantiasa bisa mengendalikan diri kita dari ucapan, tindakan, dan perbuatan yang tidak baik. Menahan nafsa 'anil hawa, sehingga diharapkan mudah-mudahan mendapatkan surga sebagai tempat kembali. Sedangkan pilihan yang kedua, fa amma man tagha tadi, adapun orang-orang yang melampaui batas, yaitu menuruti hawa nafsunya, wa asarul hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, lupa untuk
menyiapkan bekal akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Di dalam ayat yang lain juga Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, ya. Surat Al-Munafikun, ya. Yang khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah karena kesibukanmu di dalam mencari harta, di dalam mengurusi anak-anakmu, mengurusi keluarga, kesibukanmu di dalam karir, melupakan kamu untuk beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat seperti itu karena kesibukan di dalam bekerja, kesibukan di dalam mengurus keluarga, tetapi kemudian lupa terhadap ibadah kepada Allah, lupa terhadap kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, ya, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka termasuk orang yang merugi. Jadi kita diingatkan, ya, memang masing-masing kita diberikan nafsu, ya, tetapi Allah juga memberikan nurani, ya, dan nurani inilah yang membimbing kita. Seringkali bisikan nurani ini kalah dengan dorongan nafsu, ya. Apabila kita senantiasa berpegang pada bisikan nurani, kemudian senantiasa berusaha melaksanakan ajaran Allah dan senantiasa berdoa mohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah bisa mengendalikan nafsu kita. Ketika Rasulullah SAW selesai perang Badar yang sangat besar, roja'na minal jihadil akbar ila roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar, yaitu jihadun nafs, yaitu memerangi hawa nafsu. Ini adalah peperangan terus-menerus di dalam diri kita, ya, antara nafsu dengan bisikan nurani, ya, antara nafsu dengan bimbingan agama. Kalau nafsu ini kita bisa kendalikan sesuai dengan bimbingan agama, insya Allah akan menjadi baik. Nafsu tidak akan bisa ada puas-puasnya, sehingga di dalam pepatah Arab disebutkan an-nafsu katifli intuh milhu sab'ala khubbil rodoi. Nafsu itu seperti anak kecil yang menyusui ibunya, ya. Apabila dibiarkan terus-menerus akan menyusui, cenderung menyusui. Tetapi begitu disapeh oleh ibunya, maka akan berhenti. Karena itulah Islam mengajarkan fi amaini, ya, selama 2 tahun, ya, lebih itu seyogianya kemudian segera disapeh. Karena kalau tetap ditetei terus, maka akan tetap bayi itu senang untuk netek. Ya seperti itu. Nafsu tidak ada puas-puasnya, ya. Nafsu tidak ada puas-puasnya, ya. Karena itulah maka keinginan nafsu ini harus dikendalikan, dibimbing oleh ajaran agama, sehingga bisa menjadi hal yang positif dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian yang keempat, itu adalah manusia sangat suka berbuat maksiat. Ada di dalam surat Al-Qiyamah ayat 5. Bal yuridul insanu liyafjuro amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus, ya. Jadi manusia cenderung berbuat maksiat dan enggan untuk bertobat kepada Allah. Karena itulah maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullu bani adamal khotoun wa khairul khotoin at-tawabun.
Setiap anak Adam itu senantiasa berbuat salah, ya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang senantiasa bertaubat. Sering berbuat maksiat, ya, suka berbuat maksiat, itu adalah tabiat manusia, ya, suka berbuat kesalahan. Karena itu maka Allah dengan sifat Rahman Rahimnya menunggu kedatangan manusia yang cenderung berbuat maksiat ini untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah. Ingat, iman itu bisa menipis, bisa menebal. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu bi taatillah wal imanu yanqus bi maksiatillah. Iman itu bisa bertambah baik, tebal dengan senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Tetapi iman itu bisa menipis dengan berbuat maksiat kepada Allah. Karena itulah maka Allah senantiasa menunggu kedatangan manusia, hambanya, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna woha yabsutu yadahu bilaili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al lail hatta tatu asamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah di waktu malam menengadahkan tangannya menunggu kedatangan hamba-hambanya yang di siang hari berbuat maksiat, berbuat kesalahan, agar segera di malam hari itu datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan di siang hari Allah menunggu kedatangan hamba-hambanya yang di malam hari berbuat maksiat, berbuat kesalahan dan dosa, agar supaya di siang hari segera datang kepada Allah, bertaubat. Hatta tatlu as-samsu min maghribiha, sampai kemudian datangnya matahari dari barat. Apabila telah datang matahari dari barat, maka pintu taubat untuk semua manusia sudah ditutup. Tetapi untuk semua manusia, sedangkan masing-masing, ya, pintu taubat itu ditutup apabila sudah nazak. Inna wa yaqbalu taubatal abdi malam yughir, kata baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama nafas masih belum di tenggorokan. Di dalam Al-Quran, contoh taubat yang sudah terlambat itu adalah taubatnya Fir'aun ketika tenggelam, ya, kemudian dia ingin bertaubat sudah terlambat. Karena itulah maka masing-masing masa taubatnya itu sampai kemudian nafas di tenggorokan. Rasulullah SAW manusia yang tidak pernah berbuat salah karena dibimbing wahyu, ya, menyampaikan wawah inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali, ya, bahkan dalam hadis lain 100 kali. Kemudian yang ke-5, ya, karakter atau tabiat manusia itu adalah zalim dan sedikit yang bersyukur. Di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Di dalam surat Ibrahim ayat 34. Kemudian di dalam surat Saba ayat 13, ya, juga disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur, ya, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, ya.
sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Ini di dalam surat Saba ayat 13 ya, bahwa karakter manusia, tabiat manusia itu tadi sering berbuat maksiat dan juga sering berbuat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat Allah, sangat ingkar terhadap nikmat Allah dan sedikit yang bersyukur. Mengapa? Seringkali tadi disebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 34, apabila kamu menghitung nikmat Allah kamu tidak akan bisa karena banyaknya. Nah, seringkali nikmat yang semikian banyak itu kita sikapi, manusia mensikapinya dengan biasa. Ketika di pagi hari bangun, kemudian matahari bersinar dengan menyinari bumi, membawa kesegaran. Kemudian kita mulai bekerja, kita anggap biasa, nikmat sinar hari itu biasa. Biasa matahari setiap hari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Biasa. Ya. Padahal inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Nah, ini adalah nikmat yang sangat besar ya. If there were no cloud, we can enjoy the sun ya. Ketika mendung tertutup ya, kita tidak bisa menikmati sinar matahari. Begitu mendung ini tidak ada, kemudian bersinar, baru kita bisa menikmati betapa berharganya sinar matahari. Tetapi kita anggap itu biasa. Kita bisa berjalan biasa. Manusia bisa berjalan wong punya kaki. Manusia bisa melihat biasa ya, wong punya mata. Mendengar biasa, punya telinga. Bisa berbicara biasa karena punya mulut ya. Bisa beraktivitas dan sehat biasa ya. Kita merasakan biasa, padahal kesehatan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga ada pepatah as-sihhatu tajun ala ru'usil asika la yaroha ilal marad. Kesehatan itu adalah mahkota. Tidak ada yang bisa mengetahui nilai kesehatan kecuali ketika sakit. Ketika kita sakit baru kemudian merasakan betapa berharganya kesehatan. Kita anggap biasa, kita bisa makan biasa, makan minum biasa, wong kita bekerja. Semua itu kita anggap bagian dari kehidupan biasa, tidak kita kaitkan itu semua adalah karunia, berkah nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Makanya ya, semakin kita banyak bersyukur, Allah akan menjamin akan semakin menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum, dan itu pasti. Tetapi meskipun demikian ada keistimewaan, ada kekusukan orang-orang yang tidak bersyukur, tapi kemudian masih ditambah terus. Ini disebut dengan istidraj, dilulu oleh Allah, hati-hati ya. Kalau nikmat digunakan untuk maksiat, tapi kok kemudian masih ditambah terus-menerus nikmat itu oleh Allah dan terus-terus bergelimang dalam kemaksiatan, bisa jadi itu adalah istidraj, dilulu oleh Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena itulah maka semakin banyak kita mensyukuri karunia Allah, maka semakin banyak kita Allah akan memberikan tambah. Maka seyogianya kita memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Karena tadi manusia itu banyak berbuat maksiat, berdosa, kemudian untuk menghapus dosa itu adalah dengan taubat dan istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asarabukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Wahai orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah menghapus kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga. Memperbanyak istighfar ya sebagai karakter manusia, tabiat manusia yang senantiasa berbuat maksiat, kemudian senantiasa banyak bersyukur, karena pada hakikatnya manusia sedikit sekali yang bersyukur. Alhamdulillah, saya pernah ya mendapatkan pelajaran. Ada seorang pemangku pesantren yang kemudian dalam suatu acara saya duduk bersebelahan. Terus menerus yang diucapkan itu adalah alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah luar biasa, alhamdulillah. Terus itu alhamdulillah artinya adalah terus menerus dia menyampaikan syukur kepada Allah, karena ucapan alhamdulillah itu adalah berarti ucapan syukur ya, segala puji bagi Allah. Artinya adalah kita menyatakan bahwa apa yang kita lakukan itu, keberhasilan apapun itu adalah karena Allah, karena itu yang dipuji adalah Allah. Bapak dan Ibu, kemudian yang keenam adalah tabiat atau karakter manusia suka membantah ajaran Islam. Ini surat Al-Kahfi ayat 54. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masalin wa kanal insanu aktsara shay'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Ya, paling banyak membantah itu adalah karakter ya manusia ya, sering membantah ya, sehingga seringkali banyak didatangkan nabi ya, dan senantiasa menolak risalah yang dibawanya ya. Di dalam sejarah Al-Qur'an disebutkan betapa manusia membantah nabi yang didatangkan ya, sehingga begitu umat itu tidak bisa dibinasakan oleh Allah. Nabi Nuh ya menyampaikan ajaran tauhid, kemudian umatnya senantiasa membantah ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh, tidak mau beriman, tidak bisa dibina, akhirnya dibinasakan dengan banjir yang sangat dahsyat. Nabi Hud ya, kaum Ad ya, kaum Samud, demikian juga Nabi Lut ya, yang kaumnya menyenangi sesama jenis. Disampaikan ajaran tauhid, tapi kemudian tidak mau menerima karena suka membantah. Kemudian yang ketujuh ya, ini karakter atau tabiat manusia, mudah putus asa dan berbuat kufur. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 9, walain adaknal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu layausun kafur. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi berputus asa dan tidak berterima kasih ya. Jadi Islam memberikan arahan ya. Tadi saya sampaikan, kalau diberikan karunia ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' ya, wa nafsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin ya. Manusia akan diuji dengan bermacam-macam ujian. Maka Allah memerintahkan wa basyiris sabirin ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, pasti akan aku uji dengan ketakutan. Minal khaufi wal ju' ya, dengan kelaparan ya, kehausan. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat ya, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
alladzina idza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika diberikan karunia, maka hendaknya bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Mengapa bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah hirabbil alamin atau alhamdulillah itu adalah kalimat syukur yang artinya adalah segala puji bagi Allah. Artinya adalah ketika kita mengucapkan alhamdulillah, yang kita puji itu adalah Allah. Artinya kita secara sadar ya, berarti kita mengakui bahwa karunia yang diberikan itu, kenikmatan yang kita dapat itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi karena ada dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang patut kita puji Allah, sehingga kita menjadi tidak sombong terhadap keberhasilan itu, karena itu adalah dari Allah. Sebaliknya, apabila yang datang itu tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan, ya, itu yang disebut dengan ujian dalam bentuk cobaan, maka kita sadar bahwa itu juga dari Allah. Sehingga bagi seorang muslim tidak boleh berputus asa, ya. Karena di dalam surat Yusuf ayat 87 Allah juga berfirman, ya, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun, ya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang kafir, ya. Jadi manusia ini, ya, dihidupkan oleh Allah, diberikan tenggang waktu tertentu, kemudian nanti dikembalikan kepada Allah, ya, kemudian akan diberikan nilai. Maka sepanjang kehidupan kita akan diuji oleh Allah. Surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Maka ujian itu yaitu tadi bisa dalam bentuk karunia, sesuatu yang kita harapkan datang di dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu maka kita diperintahkan bersyukur, dan ucapan syukur itu adalah alhamdulillah. Yang berarti kita yang patut kita puji Allah, ya, bukan memuji karena kehebatan kita, ya, kita mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, tetapi itu adalah karena karunia Allah. Sehingga diharapkan manusia tidak menjadi sombong ketika mendapatkan karunia. Sebaliknya, kalau kemudian gagal, maka kegagalan itu adalah bagian dari ujian Allah. Apakah kita menjadi sabar atau berputus asa? Dan bagi orang mukmin yang percaya kepada rukun iman, di antaranya adalah percaya kepada takdir, qada qadar Allah, maka ketika datang kegagalan, maka itu adalah bagian dari Allah, ya, yang memberikan kegagalan kepada kita sehingga kita tidak berputus asa. Bapak dan Ibu, ya, karakter-karakter, tabiat-tabiat manusia di dalam Al-Quran masih banyak kita temukan, ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi tadi saya sampaikan, manusia adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah. Diberikan akal. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang berbudaya, ya. Dengan akal ini maka manusia mengalami peradaban, ya. Saya ingat cerita dulu, ya, ketika Rasulullah SAW berperang, ya, dengan orang-orang kafir,
orang musyrik Quraisy di dalam perang Khandaq. Itu Rasulullah SAW membuat parit atas usulan Salman Al-Farisi, menggali parit, ya, sekeliling Madinah dipariti semua supaya orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menyerang Madinah, ya. Nah, lebar parit itu adalah selebar bagaimana supaya kuda ini tidak bisa loncatan kuda, ya, tidak bisa masuk. Jadi selebar loncatan kuda segitu saja, ya. Ketika kemudian peradaban berkembang, ya, berkembang, maka kemudian manusia mengenal senjata kanon, ya, pedang, ya, pertama pedang, ya, kemudian kanon. Nah, lemparan kanon ini ya kira-kira 3 mil, ya. Sehingga itu dipakai dasar, ya, di dalam ketentuan bernegara bahwa dasar lautan milik suatu negara itu adalah di dalam hukum laut 3 mil. Kenapa ditentukan 3 mil? Karena batas kanon pada waktu itu adalah 3 mil. Maka kita bisa saksikan sekarang, ya, perang Iran dengan Israel dan Amerika. Betapa dahsyatnya peradaban manusia bisa membuat misil, ya, senjata-senjata yang dilemparkan bisa berjalan sampai ribuan kilo, ya, 1.000-2.000 kilo, kemudian menyerang dengan presisi yang tepat. Itulah perkembangan akal manusia, kelebihan akal manusia, ya. Apabila manusia ini hawa nafsunya tidak dibimbing dengan agama, ya, maka akan menjadi merusak, ya. Tetapi kalau akal dan nafsu ini dibimbing oleh agama, maka akan menjadi baik. Itu keunggulan yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua, ya, di samping manusia itu diberikan keunggulan yaitu akal yang itu tidak diberikan kepada binatang, kemudian punya panca indera, ya, maka kemudian diberikan tuntunan agama, ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budu wa wajtanibut taghut faminhum man hadawa wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhlah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang mendustakan rasul-rasul. Nah, inilah, ya, jadi Allah mengutus setiap umat itu seorang rasul untuk memberikan pencerahan, ya, bagaimana bisa mengendalikan nafsu, ya, memberikan pencerahan bagaimana bisa mengendalikan akalnya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebahagiaan. Bagaimana supaya manusia itu mengenal Allah sebagai pencipta, menyembah Allah, dan kemudian berusaha melaksanakan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul yang terakhir adalah Rasulullah SAW yang diutus tidak hanya untuk bangsa Arab tapi untuk semua manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali kepada semua sebagai rahmat untuk semua manusia di muka bumi. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiron manadhira. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali, ya, membawa 2 kabar yang menggembirakan, basiron, dan yang menakutkan. Menggembirakan bagi orang-orang yang mempercayai risalah tauhid yang dibalik Rasulullah, kemudian mengamalkan dalam hidup dan kehidupannya. Itu yang disebut dengan orang yang muttaqin, orang mukmin muttaqin, ya, yang percaya, mengamalkan, dan Allah akan memberikan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Rasulullah memberikan kabar gembira,
Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga. Maka kemudian yang dibawa yang kedua adalah berita yang menakutkan bagi orang-orang yang ingkar, tidak mempercayai risalah tauhid yang dibawa Rasulullah SAW, ya, tidak mengimani, ya, maka Allah memberikan kabar yang menakutkan. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, maka pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Maka kita dihadapkan kepada pilihan, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang berbuat baik maka mendapatkan tempat kembali yang penuh dengan kenikmatan, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang yang berbuat kejahatan tidak mau mengikuti ajaran tauhid, risalah tauhid, petunjuk agama yang dibawa oleh Rasulullah, maka mendapatkan tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Kita semua manusia, ya, bisa memilih, dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita mempercayai risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kita melaksanakan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat pun tetap dalam keadaan muslim. Dan itu yang diwanti-wanti oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqati. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu dengan sebenar-benarnya, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa hidayah iman dan Islam. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah tetap memberikan hidayah dan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tetap bisa istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nasru minna wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.